Shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Angelika dari kelas 10 Pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit daripada firman Tuhan. Namun, sebelum itu, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini hamba ingin menyampaikan sedikit daripada firman-Mu. Berkati hamba, berkati lidah hamba, dan berkati firman yang akan keluar dari mulut hamba. Kiranya firman yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat bagi sesama, dapat berdampak bagi sesama. Tuhan, hamba ingin memulai firman pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba, berikan hamba hikmah. Ini saja doa anakmu. Amin. Tema yang diambil pada hari ini adalah bangkit untuk berdampak. Dan subtema menjadi remaja Kristen yang dipanggil sebagai terang setelah Paskah. Kita akan membuka kitab yang ditulis oleh Nabi Matius, di mana tertulis pada Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Teman-teman sekalian, sebelum saya memulai firman pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman buat merenungkan satu hal. Apakah kita sebagai remaja Kristen sudah berdampak? Apakah kita sudah berdampak buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat pendeta, buat guru dan lingkungan sekitar kita? Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, di mana yang kita tahu Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus daripada kematian. Teman-teman, Paskah bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar cerita yang diwariskan secara turun-temurun yang dirayakan setiap tahun, bukan hanya sebuah selebrasi untuk memakan telur, untuk mencari telur. Tapi Paskah adalah sebuah simbol dari harapan baru, hidup baru, cahaya baru, bahkan perbuatan yang baru. Saya mempunyai 4 poin yang mendukung topik kita pada hari ini. Poin yang pertama, kita, remaja Kristen, dipanggil menjadi terang. Seperti yang tadi kita baca pada Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya, Tuhan ingin kita bercahaya di depan orang lain. Bercahaya yang dimaksud bukan seperti lampu. Kita menjadi lampu di jalanan yang gelap. Sebenarnya itu adalah sebuah perumpamaan dalam dunia pada saat ini. Seperti yang kita tahu teman-teman, dunia pada saat ini penuh dengan kegelapan. Keinginan daging dapat mengalahkan keinginan roh. Contohnya yang sedang terjadi pada saat ini, perang antar dua negara. Hal itu disebabkan oleh kesombongan, keegoisan daripada dua pemimpin negara yang menyebabkan banyaknya korban jiwa, orang-orang tidak bersalah. Atau lebih simpel, kita masuk ke dalam lingkup yang lebih kecil. Kita, anak-anak SMA. Dunia yang gelap ini menghasilkan pergaulan sehat, tidak sehat, pergaulan bebas, kesombongan, keirian. Bahkan yang paling penting, ketidakpedulian antar sesama manusia. Kita menjadi tidak peduli kepada orang, contohnya pemulung. Pemulung sedang bekerja. Tapi kita malah kayak kita datang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya itu bisa meringankannya. Cuman cara kita yang melempar sampah itu seperti kita tidak menghargainya, kita tidak peduli. Padahal kita bisa memberikan sampah itu secara baik-baik kepada dia. Hitung-hitung membantu. Poin yang kedua, menjadi terang melalui perbuatan. Menjadi terang bukan hanya sekedar kita berkata bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus, kita adalah seorang Kristen, melainkan menjadi terang itu dapat kita lakukan melalui perbuatan kita. Contoh, ketika ada seseorang yang sakit, teman kita sakit, kita membantunya. Ketika kita melihat teman kita berduka, kita hibur dia. Dan yang paling penting, banyak sekarang yang suka berbohong. Padahal ketika kita menjadi terang, perbuatan kita itu harus jujur. Banyak yang berbohong, katanya sih berbohong demi kebaikan.
Tapi apakah teman-teman tahu, sekalinya berbohong, itu tetap berbohong. Dengan tujuan apapun, teman-teman, tujuan kalian pun ingin berbuat baik, itu tetap saja berbohong dan itu tetap saja dosa. Tuhan menginginkan kita membuktikan kita dapat menjadi terang melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui keteladanan kita. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang terang dan garam? Terang artinya kita adalah seseorang yang menyebarkan berkat, kita menyebarkan sukacita kepada orang lain. Dan garam adalah seseorang yang berdampak. Contohnya, dalam sebuah circle yang toksik, kita datang, kita menyebarkan Injil, kita mempengaruhi circle itu menjadi circle yang positif, circle yang takut akan Tuhan. Poin yang ketiga, remaja juga bisa berdampak. Mungkin teman-teman berpikir seperti, aku anak muda, kenapa sih harus mikirin ini, kenapa sih harus mikirin itu, aku harus nikmati masa mudaku, biarlah mereka suka mereka. Di kehidupan zaman sekarang banyak yang berpikir kayak, aku anak muda nih, aku gak bakal bisa, aku gak mau mengikut campur urusan mereka, nanti mereka malah anggap aku pick me, anggap aku caper. Teman-teman sekalian, kita buka ayat kita dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berisi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seperti yang saya katakan di poin nomor 1, dunia penuh dengan kegelapan. Di poin nomor 2, kita sebagai orang muda, kita dipanggil, kita bisa berdampak kepada orang lain dengan hal-hal simple aja gitu. Hal-hal yang kayak, aku bisa kok berdampak dengan cara mengajak temanku ke gereja. Tuhan menghargai kok hal-hal dampak sekecil itu, karena dampak sekecil itu dapat berbuah yang sangat besar. Kita dapat melihat dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Seperti yang kita tahu, Daud aja masih kecil dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Daud yang masih muda dipakai Tuhan menjadi raja yang bijaksana. Itu berarti Tuhan ingin menggunakan anak-anak muda, karena anak-anak muda memiliki semangat yang lebih. Karena anak-anak muda, anak-anak yang ingin berdampak, anak-anak yang ingin belajar, dan anak-anak yang punya pendirian. Di sini saya mengundang teman-teman sekalian untuk menjadi sosok seperti Daud. Jangan minder, jangan putus asa. Jadilah seseorang yang berdampak, jadilah sebuah terang dalam kehidupan kita. Dan poin nomor 4, menjadi terang walaupun tidak disukai. Realita di zaman sekarang, circle itu melihat daripada keinginan daging. Contohnya, anak-anak yang merokok pada belum legal. Kayak, oke, kamu boleh masuk circleku, asalkan kamu merokok, gitu. Itu adalah sebuah hal yang salah ya teman-teman. Ketika kita mengikuti keinginan roh kita menjadi terang, itu berarti kita siap melawan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Itu adalah konsekuensi. Itu yang namanya pikulah salibmu, pikulah salib Tuhan di bahumu. Teman-teman sekalian, dari keempat poin tersebut, kita diminta untuk berkembang, kita diminta untuk menjadi terang setelah Paskah nanti. Setelah Paskah, kita dapat berdampak, kita dapat bercahaya di depan orang-orang lain, kita dapat menjadi terang, kita dapat menjadi teman yang positif, sehingga Tuhan dapat percaya kepada kita. Sebenarnya Tuhan percaya kepada kita, tapi kita perlahan-lahan menjauh daripada Tuhan melalui sifat-sifat kita yang seharusnya selama ini tidak pernah kita lakukan. Teman-teman sekalian, saya ada ayat terakhir yang terambil daripada Filipi 4 ayat 13 yang berisi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi teman-teman, walaupun banyak yang membenci kita ketika kita
tidak mengikuti keinginan daging, Tuhan bakal tetap bersama kita, Tuhan bakal tetap menggandeng kita, menemani kita kemanapun. Karena Tuhan Allah, Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang bijaksana, dan Tuhan yang akan memenuhi janjinya kepada kita ketika kita nanti mengikutinya dan kita akan berakhir di surga. Sekian daripada firman saya, kiranya apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan daripada Tuhan dapat berdampak buat teman-teman sekalian. Kiranya teman-teman menjadi terang dalam dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, saya sudah siap menyampaikan firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati hamba. Engkau berkati juga telinga yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan dapat menjadi cahaya buat telinga yang mendengarkan Tuhan, dapat menjadi berkat serta motivasi Tuhan. Tuhan, ini saja doa hamba, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa hamba, sengaja dan sengaja perkataan perbuatan. Dalam Kristus Yesus hamba